Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita bermohon betul kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benar-benar berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya panjang pun umur kita, besar pengaruh kita, tinggi jabatan kita, banyak uang kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, pasti dan pasti kita akan menjerit. Pasti dan pasti kita minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan menjadi orang bertakwa. Maka syukurilah nikmat hidup ini dan bertakwalah. Kaum mukminin yang khatib mulia, dalam kesempatan khutbah yang terbatas ini, khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Tahrim, surat ke-66 ayat yang ke-6. Di sini Allah memanggil khusus tidak kepada semua manusia, hanya manusia pilihan, hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang merasa beriman, maka dengarkanlah seruan ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu. Jadi ada perintah Allah kepada individu kita untuk memelihara diri kita. Tapi kaum mukminin tidak hanya itu, tapi satu paket dengan wa ahlikum, dan ahlimu dan keluargamu dari api neraka. Ini penting sekali kaum mukminin kita resapi betul apa yang Allah katakan ini. Ternyata tidak hanya tuntutan pribadi saja, bahkan Allah menuntut kita tentang ahli kita. Ahli kita, istri kita, anak kita,
kemanakan kita juga termasuk ahli kita, keluarga kita. Tidak kita saja. Ketika kaum mukminin alhamdulillah berada di masjid ini, ketika jam yang sama sekarang ini, anak laki-laki kaum mukminin apakah sudah berada juga di masjid? Harus perhatian khusus bagi kita. Ketika kita datang ke masjid, anak kita entah kemana, kita kena dengan ayat ini. Karena ayat ini perintah pribadi sekaligus perintah untuk anak kita. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Wa quduhanna sul hijarah. Allah gambarkan tentang neraka itu. Neraka itu wa quduhanna sul hijarah. Bahan bakarnya dari manusia dan batu. Bayangkan kaum mukminin ketika kita melihat api unggun, api yang sumber apinya dari kayu. Kayu itu yang dibakar menjadi sumber api. Sekarang kita manusia yang dibakar menjadi sumber api. Ini Allah gambarkan. Dan itu untuk orang yang gagal memelihara dirinya dan sekaligus gagal memelihara ahlinya. Maka ini perkara serius kaum mukminin. Kalau ada di antara kita yang masih membiarkan istrinya membuka aurat, masih membiarkan anak perempuannya pergi dengan teman laki-lakinya, kita kena sekenak-kenaknya di sini kamu. Jangan merasa aman dulu, jangan merasa tentram dulu ketika kita sudah 5 waktu sholat, tapi anak kita belum serius sholatnya kaum mukminin. Maka perintah sholat itu Allah katakan bersabar, kamu memerintahkannya. Kemudian Allah gambarkan kita tentang neraka itu. Alaiha, penjaganya, malaikatun gilazun syidad, malaikat gilazun yang kasar, syidad dan keras. Allah gambarkan bagaimana besarnya malaikat, kasarnya malaikat, kerasnya malaikat yang menjaga api neraka. Jangankan untuk masuk ke dalam neraka, berjumpa dengan malaikat yang giat, yang kasar, yang syidad, yang keras, sudah merupakan ancaman berat bagi kita. Berjumpa dengan preman bertato kita takut, apalagi dengan malaikat yang kasar dan keras. Dan Allah gambarkan la ya'sunallah, yang tidak durhaka kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Perlu betul Allah informasikan kepada kita, malaikat yang kasar dan keras itu tunduk dengan Allah. Ketika Allah perintahkan kita dimasukkan ke dalam neraka dan diazab di sana, dia pasti akan masukkan kita dan dia pasti akan mengazab kita. Kalau kita lihat di dunia, penjaga penjara dengan nasi bungkus kita kasih pagi hari, kita bisa keluar dan tidur di rumah kita, besok datang lagi di penjara itu di dunia. Maka perlu Allah gambarkan kepada kita bahwa malaikat yang menjaga itu tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada kita. Jadi kaum mukminin, perkara ini perkara penting untuk menjadi perhatian bagi kita. Dan itulah hebatnya Al-Quran kaum mukminin. Ketika surat Tahrim, surat 66 ayat 6, Allah informasikan kepada kita agar kita sebagai orang beriman menjaga diri kita dan keluarga kita. Kemudian Allah sebutkan role modelnya yang bisa kita contoh banyak dalam Al-Quran kaum mukminin. Bagaimana Luqman mendidik anaknya, bagaimana Ibrahim mendidik anaknya. Dan dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita bagaimana Yakub mendidik anaknya. Kita bisa lihat ini kaum mukminin surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 133. Kamu mukminin perhatikan apa yang Allah gambarkan tentang sosok Yakub dan jadikan kita Yakub berikutnya. Apa kata Allah? Am kuntum suhada'a iz hadara Yakub al-maut. Apakah kamu menjadi saksi iz hadara Yakub al-maut, saat akan kedatangan kepada Yakub kematian?
Ayat ini kemudian menceritakan ya wasiat dan pesan terakhir Yakub kepada anak-anaknya sesaat sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Isqala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Saat akan datang kematian, dia mengatakan kepada anaknya ketika dia berkata libanihi, kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalanku. Qalu na'budu ilaha, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha, dan Tuhan abaika Ibrahim, nenek moyang Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, ilaha wahid, itulah agama Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang muslim. Penting sekali Yakub di saat-saat menjelang ajalnya memanggil anak-anaknya dan bertanya kepada anak, kalau saya meninggal nanti siapa yang kamu sembah? Setelah nyata anak cucunya mengatakan akan menyembah Tuhan yang satu dan menjadi muslim, baru tenang Yakub meninggalkan dunia. Sebagai pelajaran bagi kita orang tua kaum mukminin, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa menjelang kematian Yakub ini. Yang pertama kaum mukminin, seorang orang tua ya berkewajiban mendidik anak-anak hingga hembusan nafas terakhir. Kita perhatikan ketika Yakub menjelang meninggal dunia, perlu Allah informasikan menjelang kematiannya. Maka kita sebagai orang tua tetap terus menerus mendidik, mengajak anak kita untuk taat kepada Allah. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah mengatakan saya sudah suruh dia salat, sudah berulang-ulang dia salat, tapi dia juga tidak mau salat. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tidak bisa kaum mukminin. Terus dan terus kita suruh anak kita sholat, terus dan terus kita suruh anak kita, istri kita untuk menutup aurat. Ini gambaran kalau kita memang ingin menjadi Yakub berikutnya. Yang kedua, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil, nasihat kepada anak-anak tidak memandang usia hingga ketika anak-anak sudah tua sekalipun. Kita tahu Yakub anaknya Nabi Isa, Yakub meninggal waktu umur tua, dan anaknya Nabi Yusuf juga tua ketika itu. Maka ketika walaupun kita tua, anak kita tua, tetap menyuruh anak kita yang belum taat kepada Allah, tetap kita suruh. Jangan pernah merasa Allah umur 75, anak Allah umur 60, malah mungkin menyuruh-nyuruh. Jangan ada seperti itu. Allah gambarkan Al-Qur'an ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Petunjuk kisah Yakub ini, walaupun kita tua, anak kita pun tua, tetap kita nasihati anak kita. Yang ketiga kaum mukminin, pemberian pelajaran dan nasihat tidak memandang posisi anak. Kita tahu Nabi Yusuf anak Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub menjelang kematiannya, Yusuf menjadi petinggi istana, orang kehormatan di istana, tapi Yakub tetap menasihati anaknya. Bagi kita, walaupun mungkin kita tidak tamat SD, anak kita S1, S2, tetap kita nasihati. Karena apa? Karena qul anfusakum wa ahlikum nara. S1 anak kita, S2 anak kita, tapi dia tidak sholat, karena kita dituntut oleh Allah bukan menjadikan anak kita S1, S2. Kita dituntut oleh Allah qul anfusakum wa ahlikum nar. Allah tuntut kita menjamin anak kita selamat dari api neraka. Walaupun anak kita S1, S2, tetap kita nasihati. Dan pelajaran bagi kita kaum mukminin sebagai anak, jangan pernah risih ketika kita sudah tua masih dinasihati oleh orang tua kita, karena orang tua kita berkewajiban penuh tentang diri kita. Kemudian pelajaran berikutnya, jangan pernah merasa risih ketika punya jabatan tinggi kemudian masih dinasihati oleh orang tua kita.
karena menasihati itu adalah tanggung jawab orang tua kepada Allah. Taktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di khutbah kedua khatib ingin mengajar dari khatib dan kita semua untuk melihat surat firman Allah dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat 185. Di sini Allah gambarkan betul kepada kita siapa itu orang yang sukses. Jadi kalau kaum mukminin ingin tahu siapa yang sukses, lihat Ali Imran 185. Yang sukses bukan dokter, bukan polisi, bukan tentara, bukan anggota DPR. Yang sukses masuk dan duduk di DPR, yang gagal tetap sukses kalau dia berpedoman dengan Ali Imran 185. Siapa yang sukses, kata Ali Imran 185, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Dokter yang dijauhkan dari neraka, polisi yang dijauhkan dari neraka, anggota DPR yang dijauhkan dari neraka, calon anggota DPR yang gagal yang dijauhkan dari api neraka, kemudian wadkhulil jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang sukses. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum bil khairat, rabbi fir warham wa anta ghairur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.